Timur Tengah memanas. Dalam kurang lebih setahun terakhir, Israel telah melakukan serangkaian aksi saling serang dengan beberapa kelompok militer pro-Palestina dari berbagai negara. Pada perbatasan di sebelah utara, Israel disibukkan dengan aksi saling serang dengan kelompok Hezbollah. Tidak berhenti saling berkonflik di bagian utara, Israel juga kini tengah menghadapi ancaman serangan dari bagian selatan, tepatnya di jalur Laut Merah, di mana kapal-kapal Israel dan sekutunya disibukkan oleh serangan kelompok militan Houthi dari Yaman. Belum berhasil meredakan konflik di bagian utara dan selatannya, musuh Israel kini bertambah. Dalam beberapa minggu terakhir, Israel telah mengalami serangan dari arah yang berbeda. Bukan selatan ataupun utara, melainkan dari arah timur laut. Sebuah pasukan yang bisa kita sebut dengan nama kelompok perlawanan Islam Irak. Bagaimana kelompok ini jadi poros perlawanan terhadap Israel? Sebelum melihat dan membahas mengenai serangkaian serangan kelompok perlawanan Islam Irak terhadap Israel, penting untuk membahas profil singkat kelompok ini dan bagaimana cara mereka bekerja dalam setiap serangan yang ada. Situasi di Irak terbilang lebih rumit. Pemerintah Irak memiliki serangkaian konflik internal di dalam negaranya. Salah satunya adalah dengan kehadiran kelompok ISIS. Dalam mengatasi ISIS, pemerintah Irak membentuk organisasi militer yang cukup besar dan organisasi itu diberi nama PMF atau Popular Mobilization Force. Popular Mobilization Force menjadi payung bagi banyak kelompok yang di dalamnya itu terdapat kelompok perlawanan Islam Irak sebagai salah satu bagiannya. Kelompok perlawanan Islam Irak menjadi bagian dari IMF dan terbentuk dari berbagai kelompok militer di Irak. Mereka yang tergabung dalam kelompok perlawanan Islam Irak diantaranya adalah Kataib Hezbollah, Harakat Hezbollah Al-Nujaba, Organisasi Badar, Asaib Al-Haq, Kataib Al-Mam Ali hingga Saraya Khorasani. Seluruh kelompok yang ada sepenuhnya merupakan milisi pro-Iran yang bersekutu dengan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Hal ini tentu saja menambah daftar panjang para kelompok perlawanan di berbagai negara yang didukung oleh Iran. Sebagaimana yang telah diketahui dunia, dalam beberapa minggu terakhir eskalasi konflik di Timur Tengah terus meningkat. Medan pertempuran antara Israel yang di-backup oleh negara-negara barat serta Hamas yang didukung oleh berbagai negara-negara pro-Palestina kini kian mengkhawatirkan. Dalam beberapa waktu terakhir, Israel seakan tak mempedulikan seruan dunia untuk memberhentikan atau menghentikan tindak genosida yang mereka lakukan di Gaza. Hal ini pun memicu respon para milisi dari berbagai pihak seperti Houthi, Hezbollah, dan militer Iran. Kubu yang mendukung kemerdekaan Palestina ini gencar meluncurkan serangan berupa misil balistik jarak jauh ke arah Israel dan fasilitas militernya. Bukannya sadar dan berbenah diri, Israel justru tak pandang bulu dan melakukan serangan balasan sehingga menewaskan warga sipil yang tak bersalah di berbagai wilayah. Salah satunya yaitu serangan rudal balistik secara beruntun ke wilayah Lebanon, seperti invasi darat mereka di wilayah selatan Lebanon, yang tentu saja melanggar kewenangan teritorial negara ini. Sikap Israel yang seakan tak menunjukkan keinginan untuk berdamai, membuat dunia marah. Dan pada akhirnya, banyak bagian yang ingin bergabung ke dalam aksi langsung untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Salah satu kelompok yang ikut terjun dan menyerang Israel sebagai bentuk solidaritas pro-kemerdekaan Palestina adalah kelompok perlawanan Islam Irak. Kelompok perlawanan Islam Irak yang selama ini disibukkan dengan konflik internal mereka akibat kehadiran Amerika Serikat dan ISIS, kini ikut bergabung ke dalam barisan para milisi penentang penjajahan Israel. Hal ini mereka buktikan ketika mereka berhasil meluncurkan serangan serius mereka yang pertama ke arah pelabuhan Laut Merah Israel di Eilat. Akibat serangan udara kelompok perlawanan Islam Irak, pelabuhan Israel yang mereka serang mengalami kerusakan. Dikabarkan ada 2 korban luka dalam serangan. Tidak berhenti sampai di situ. Serangan yang terjadi pada akhir September lalu ternyata diikuti oleh serangan susulan. Tidak puas menyerang pelabuhan Israel, pada 4 Oktober 2024, kelompok perlawanan Islam Irak kembali menyerang Israel. Kali ini dengan menargetkan pangkalan militer IDF di dataran tinggi Golan. Dalam serangan, kelompok perlawanan Islam Irak meluncurkan 2 drone canggih tanpa awak yang dilengkapi dengan bahan peledak menuju pangkalan militer Israel. Tak disangka,
Dari 2 drone yang diluncurkan, 1 drone berhasil mendarat mulus di pangkalan militer IDF di dataran tinggi Golan. Sistem pertahanan udara Israel berhasil mencegah 1 drone, namun gagal untuk mencegah drone lainnya, sehingga serangan kelompok perlawanan Islam Irak berhasil menimbulkan kerusakan di fasilitas militer Israel. IDF mengungkapkan dari hasil penyelidikan internal mereka, sirine tanda bahaya berbunyi setelah drone pertama terdeteksi. Namun, drone kedua yang meluncur setelah drone pertama tak terdeteksi, sehingga lolos dan meninggalkan para prajurit tanpa waktu untuk berlindung. Akibatnya, serangan kelompok perlawanan Islam Irak ini berhasil menewaskan 2 prajurit Israel yang bertugas di sana. Kedua prajurit merupakan prajurit muda dari Brigade Golani, salah satu unit pasukan khusus di Israel. Selain kematian 2 prajurit Israel ini, serangan itu juga membuat sebanyak 24 orang mengalami luka-luka. Serangan yang dilancarkan oleh kelompok perlawanan Islam Irak menggunakan drone nirawak canggih ini menandai babak baru dalam eskalasi konflik di Timur Tengah. Keberhasilan mereka dalam menembus sistem pertahanan udara Israel dan menyebabkan korban jiwa menunjukkan betapa cepatnya teknologi perang berkembang di tangan kelompok-kelompok milisi di Timur Tengah. Dalam kedua serangan yang berhasil mengejutkan Israel hingga menimbulkan korban jiwa, membuat kita penasaran. Apa senjata yang digunakan kelompok perlawanan Islam Irak hingga mampu menembus sistem pertahanan udara Israel? Dari beberapa informasi yang ada, kelompok perlawanan Islam Irak dalam beberapa serangannya terhadap Israel telah menggunakan drone nirawak canggih yang telah diperbaharui. Menurut pernyataan dari kelompok perlawanan Islam Irak, mereka menegaskan bahwa teknologi baru ini dirancang untuk melewati sistem pertahanan udara musuh dengan kemampuan manuver cepat dan daya ledak yang besar. Klaim ini bukanlah isapan jempol semata. Sebab, dalam serangan kelompok perlawanan Islam Irak, mereka ini berhasil mendaratkan drone canggih ke target yang mereka tentukan, bahkan sampai mengeliminasi 2 prajurit muda Israel, Sersan Daniel Afif Haim Sofer dari Ashkelon, dan juga Kopral Tardor dari Yerusalem. Yang keduanya tergabung dalam pasukan khusus Golani. Bukan cuma drone, kelompok perlawanan Islam Irak juga mengoperasikan rudal yang diberi nama Al-Arkab. Tidak banyak informasi mengenai rudal Al-Arkab, tapi rudal ini adalah rudal jelajah subsonik bertenaga mesin turbojet dengan menggunakan motor pendorong roket. Serangan-serangan yang dilancarkan oleh rudal dan drone dari kelompok perlawanan Irak pun cukup masif. Tapi, hingga saat ini, Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi maupun aba-aba untuk menyerang balik kelompok perlawanan Islam Irak. Hal itu tentu saja wajar, menimbang Israel dan sekutunya tengah disibukkan dengan pembahasan mengenai serangan brutal Iran beberapa waktu lalu. Meski begitu, ada kemungkinan besar Israel akan membalas serangan kelompok perlawanan Islam Irak, sebab akibat serangan mereka, Israel harus kehilangan 2 prajuritnya serta melukai banyak anggotanya. Di tengah situasi yang cukup panas antara Israel dan kelompok perlawanan Islam Irak, tetap saja kemungkinan Israel mesti berhati-hati dalam menentukan langkah selanjutnya, dikarenakan pemerintah resmi Irak telah menyatakan bahwa mereka tidak ingin ikut campur menggunakan serangan militer terkait konflik yang terjadi antara Israel dan para milisi pro-Palestina. Maka dapat dipastikan, serangan kelompok perlawanan Islam Irak secara tidak langsung tidak terafiliasi dengan pemerintah Irak. Fakta ini menjadikan kelompok perlawanan Islam Irak sebagai kelompok mandiri dan suatu saat harus menanggung serangan balasan Israel tanpa melibatkan militer Irak. Bila serangan Israel membabi buta seperti di Lebanon, hal ini mungkin tidak efektif, sebab bisa jadi serangan ini dapat mengganggu aktivitas sekutu mereka, Amerika, di Irak. Selain itu, bila Israel membalaskan dendam dengan menyerang kelompok perlawanan Islam Irak, hal ini tentu saja akan menarik murka internasional. Kenapa? Karena beberapa waktu sebelumnya, militer Irak telah menyatakan untuk tidak ikut campur tangan melalui serangan langsung terkait konflik Israel dan milisi pro-Palestina, sehingga menyerang sebuah negara yang tidak bersalah nampaknya dapat memperburuk kekuatan politik Israel di mata dunia.